Apakah voter anak muda itu terpengaruh dengan isu kemarin itu? Masalah politik dinasti lah. Ya, potensi kecurangan, netralitas aparat harus diuji lagi. Loh, kan salah satu kandidatnya Pak Mahfud, Menko Polhukam. Pak Jokowi adalah salah satu anomali dunia. Masih punya approval rating di atas 50%. Apa keuntungannya untuk Prabowo Gibran? Ada Mas Gibran di sana yang menjadi simbol perwakilan wajah lain dari Pak Jokowi. Semakin lama orang di politik, jasanya makin banyak, tapi musuhnya juga makin banyak. Nah itu poinnya itu. Karena yang paling lama di politik di antara semuanya itu Pak Prabowo loh. Mas Anies ini dianggap menjadi tokoh perubahan. Simbol oposisi kan. Mas Ganjar dan Pak Mahfud sekarang mendapatkan wave baru simpati karena ada narasi tadi pengkhianatan. Narasi petugas partai. Jadi ini menjadi hal Pak Ganjar yang belum bisa sentimennya dan resistensinya agak tinggi di publik. Mbak Merin yakin nggak tiga-tiganya nanti gabung? Yakin. Jadi mudah-mudahan satu putaran ya. Gua nggak mau. Kalau kami mungkin nggak? Mungkin. Mungkin Kita bahas per orang dulu aja ya, bahas per orang dulu. Biar lebih cepat dan gampang gitu, biar nggak terlalu kemana-mana. Let's say per orang 3 kekuatannya apa, 3 kelemahannya apa masing-masing. Oke, gua kekuatan dulu lah ya. Yang mana? Kita sesuai nomor urut ya. Sesuai nomor urut. Iya, Mas Anies dan Caimin. Mas Anies ini dianggap menjadi tokoh kekuatannya ya. Sebagian dianggap menjadi tokoh perubahan. Simbol oposisi kan tentu saja nggak semua orang suka sama kita, nggak semua orang happy sama kita. Kita tuh maksudnya Presiden Jokowi misalnya. Jadi ada orang yang harus diakomodasi kepentingan dan keinginannya untuk yang tidak setuju atau tidak suka atau tidak happy dengan pemerintahan Pak Jokowi. Wajahnya tentu saja Mas Anies. Jadi Mas Anies adalah tempat penampungan orang-orang yang mungkin tidak happy gitu sama kan sebuah kebijakan pasti nggak semuanya senang. Betul. Dan Mas Anies itu memang dianggap selama ini menjadi tokoh gimana bilangnya ya, tokoh mewakili Islam politik gitu ya. Islam politik itu Islam yang kemudian relatif ada di kanan gitu. Segmentasi Islam perkotaan. Nah, dia butuh untuk pelengkap karena kita kan harus kuat nih di kota dan di basis desa rural. Dia harus dilengkapi dengan Muslim tradisional yang basisnya NU. Caimin melengkapi. Gitu. Kekuatan ketiga. Mas Anies itu adalah punya loyal supporter yang besar. Karena segmentasinya sudah sangat spesifik tadi kan seperti yang Muslim tadi, perkotaan dan dan kekuatan personal sebenarnya Mas Anies. Nah, gini, Mas, kalau tadi kita bicara semangat zaman sekarang salah satunya adalah era podcast kan. Podcast menjadi tempat referensi orang untuk mencari ilmu, mencari referensi informasi. Dan Mas Anies punya kekuatan narasi, storytelling, kata-kata yang menurut gua salah satu yang par excellence gitu. Caiminnya juga. Kata-kata yang sangat banyak, sangat dan dilengkapi dengan jokes komedi yang renyah. Ini era podcast sebenarnya. Menjawab semangat zamannya tadi gue bilang. Dan Anies Caimin ini salah satu pasangan yang udah punya key audio key audio lah ya. Misalnya ndak bahaya itu viral banget kan kemarin kan. Jadi orang dengar kata-kata itu langsung ingat Anies Caimin gitu. Dia udah punya itu di awal masa kampanye. Tuh udah strong ya. Brand keywords di awal dia udah punya itu gitu. Kalau kelemahannya? Kelemahannya adalah sekarang karena segmentasinya terlalu spesifik dan tingkat kepuasan terhadap keberlanjutan itu sangat besar, Caimin dan Mas Anies agak sulit untuk berbicara kepada orang yang puas kepada Pak Jokowi. Karena kepuasan Pak Jokowi tinggi, dia berada di segmentasi perubahan ini. Untuk bicara ke segmen yang besar ini, dia masih agak sulit karena bawa narasi perubahan tadi gitu. Nah, yang kedua, baru satu. Yang kedua, menurut gua kelemahannya dari Mas Anies dan Caimin adalah
Mas Anies tidak didukung, bukanlah capres yang didukung oleh kekuatan organisasi yang benar-benar sampai ke akar rumput. Oke. Ya kayak dia nggak punya partai politik. Dia independen soalnya. Iya, kan? dia nggak punya. Ya maksudnya. Nggak punya. Bukan kalau independen itu memang kalau emang orang yang bukan dari partai politik memang nggak sefanatik itu untuk yang ada di partai politik betul. Dia nggak punya loyalis yang benar-benar yang sudah dia bangun organisasinya sampai ke akar rumput. Beda gitu. dengan misalkan Caimin yang memang dari partai. Pasti supporternya akan habis-habisan mensupport dia karena kepentingannya sama nih di partai. Tapi masalahnya Mbak Luna, di Pilpres itu orang akan milih capresnya. Bukan cawapresnya. Di situ problemnya. Apakah Mas Anies bisa menggunakan kekuatan Caimin ini menjadi pertanyaan juga gitu. Nah, yang ketiga menurut gua adalah yang kekurangan Mas Anies dan di beberapa waktu belakangan ini udah agak menurun kekurangan itu adalah narasi yang terlalu elitis sebenarnya. Udah agak menurun tuh maksudnya gimana? Ya karena ada Caimin. Jadi yang tadinya cukup tinggi tapi Caimin bisa bahasa rakyat gitu. Nah, itu udah mulai dilengkapi oleh Caimin sekarang. Tapi itu butuh waktu ya untuk bagaimana Mas Aniesnya sendiri bisa bicara kepada rakyat yang lebih banyak gitu. Termasuk kalau kita lihat basis supporternya Mas Anies, kalau kita tiga partai pendukungnya ya, ada Nasdem, ada PKB, ada PKS. PKB dan PKS ini dua partai politik yang punya basis massa yang selama ini bertolak belakang. Kayak air sama minyak. Persaingan politiknya disegmentasi partai agama, partai Islam itu selama ini kerap rivalitasnya tinggi. Nah, ini tentu saja membuat mereka berdua bekerja sama itu quite challenging. Butuh waktu. Sebenarnya waktunya nggak terlalu banyak. Mengkonsolidasi itu, Oke, kita berhenti di Anies. Oh enggak. Kita pindah ke nomor 2. Nomor 2, Prabowo dan Gibran. Oke, kelebihan. Lalu mau kelemahan dulu. Kelebihan dulu. Gue yang bagian kelemahan aja. Biar dibully. Gue bagian umbang-umbang. Iya, umbang lu jago kan. Kalau kelebihannya Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah dua pasangan yang saling melengkapi secara latar belakang. Tua muda, militer, sipil, menteri dan kepala daerah. You name it. Dua-duanya saling melengkapi secara latar belakang. Dan persamaannya juga lumayan mirip-mirip pengusaha juga sebenarnya ya. Betul. Dua-duanya entrepreneur entrepreneur dan satu pokoknya saling melengkapi secara latar belakang. Tadi lagi-lagi kan tua muda, sipil militer, satu menteri, satu kepala daerah. Jadi secara latar belakang dua-duanya mungkin bisa dianggap saling melengkapi satu sama lain dalam mengarungi politik kenegaraan. Yang kedua, faktor Pak Jokowi. Nah, faktor Pak Jokowi ini menjadi sangat penting di Pilpres kali ini. Kenapa? Yang pertama, Pak Jokowi itu punya approval rating atau orang kepuasan. Iya, orang yang happy atau puas dengan kinerja Pak Jokowi itu angkanya tinggi selama sekali. 10 tahun. Betul, 75 sampai 80% sekarang. Sekarang di angka 76%. 2 bulan 3 bulan lalu 80-an%. Itu mungkin karena ada inflasi segala macam, agak turun sedikit tapi sekarang angkanya di 76%. Masih sangat tinggi untuk ukuran presiden yang 1 tahun lagi nggak sampai udah mau habis masa jabatannya. Harusnya ini di masa-masa sekarang banyak presiden bahkan di dunia itu ada tulisan di Financial Times, mostly pemimpin-pemimpin dunia di masa-masa 1 tahun atau 2 tahun terakhirnya itu approval ratingnya nggak sampai 50%. Rata-rata dunia itu 45%. Rata-rata setiap presiden yang udah mau habis. Pak Jokowi adalah salah satu anomali dunia bahwa orang presiden yang 1 tahun menjelang dia purna tugas masih punya approval rating di atas 50%, bahkan angkanya hampir 80%. Artinya Pak Jokowi dianggap, dipersepsikan publik, baik itu yang suka maupun enggak, dipersepsikan menggunakan kekuasaannya, menggunakan otoritasnya secara efektif. Kira-kira kayak gitu maknanya. Apa keuntungan untuk Prabowo Gibran? Ada Mas Gibran di sana yang menjadi simbol perwakilan wajah lain dari Pak Jokowi, sehingga orang yang merasa puas, happy, seneng,
sama Pak Jokowi akan mungkin terkonversi dengan milih Prabowo. Masa sih anaknya nggak ngelanjutin bapaknya? Exactly. Ibaratnya kayak bahasa gampangnya lah ya. Ini bahasa kampanye ke akar rumput nih kayak gitu. Iya, Makanya gitu. sebenarnya kemarin tuh juga karena tingkat surveinya cukup tinggi, makanya ada sedikit gaung bahwa harus 1 periode lagi. Oh iya, Pak Jokowi dulu. Karena masyarakatnya sendiri nggak mau beliau turun. Dan gitu. itu surveinya aneh loh, maksudnya hasilnya agak anomali gitu. Iya, ini menarik nih. 30% orang mau Pak Jokowi 3 periode loh. Iya. 30% Kan gini. Gede loh. tinggi loh. 30%-an. Jadi gini, di survei-survei ini mayoritas masyarakat nggak setuju Pak Jokowi ini lanjut 3 periode. Iya, mayoritas. Mayoritas itu berapa? 70%. Tapi ada 30% orang yang Mau setuju. Itu aneh. Can you imagine 30% dari 200 juta orang? 190 juta lah pemilih kan. Iya, berapa? Iya. 190 pemilih. Iya, 200 30%. juta lah, 200 juta. 200 juta, ya lumayan. Ya sekitar 60 juta 60 orang. juta tuh besar loh. Not bad. Dan 30% ini dianggap strong votersnya Pak Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi mulai meletakkan atau mengarahkan telunjuknya, kira-kira preferensi Pak Jokowi kemana sih? Siapa sih? 30% gerbong yang sangat suka Pak Jokowi ini, sangat puas sama Pak Pasti Jokowi, udah tahu strong beloknya supporter kemana. ini kemungkinan juga punya preferensi yang sama dengan Pak Jokowi. Betul. Sehingga ini menjadi keuntungan buat Prabowo Gibran yang dari ketiga calon mungkin dianggap paling mewakili wajah Pak Jokowi. Oke, itu baru 2 ke Yang tiga. ketiga tentu saja ada Mas Gibran yang representasi anak muda ini berkali-kali menjadi salah satu kekuatan ya, bahwa Pas Gibran menjadi salah satunya referensi atau preferensi anak muda yang ada di kertas suara. Kan sekarang banyak yang bilang bahwa ini pemilunya anak muda. 56% itu pemilih kita adalah Gen Z milenial. Apakah voter anak muda itu terpengaruh dengan isu kemarin itu? Masalah politik dinasti lah, terus masalah di Mengganti MK aturan. dan lain-lain itu. Ya, ini tentu saja buat orang-orang seperti kita yang tiap hari mengkonsumsi media, baca media, diskusi politik gitu ya, pasti punya pengaruh. Apakah lu akan ragu atau lu mempertimbangkan atau lu justru karena strong supporter Pak Jokowi makin happy gitu kan dengan ini. Itu sangat terpengaruh. Tapi kalau dari beberapa survei mengatakan bahwa hanya 30% masyarakat Indonesia yang dari beberapa survei data beberapa survei ya, misalnya itu sekitar 20-30% yang hanya mengetahui kasus yang terakhir terjadi. Jadi 70% nggak tahu. Nggak terinfo. Orang yang ada di itu benar sih. Kalau lo nggak, if you don't watch the news, you don't read the news, you don't follow anything on Instagram yang ada, you wouldn't know exactly the ini historical. Sebenarnya artinya apa itu MK? Apa itu MK? Ya, artinya nggak kan tahu juga kita. sebenarnya yang tidak terekspos oleh berita itu adalah mungkin di pedalaman yang memang tidak. Exactly. Dan itu raja elektoral. Kadang-kadang di pedalaman juga orang kan ngelihat bupatinya bapaknya, anaknya jadi bupati lagi ya. Dan itu udah hal biasa. Hal biasa. Di gitu. desa tempat mereka sehari-hari hidup, kepala desa setelah 3 periode turun ke anaknya. Dan wajar Atau buat ke mereka. istrinya. Iya, dan itu hal yang biasa, itu nature politics di dalam politik lokal kita. Kita ngomong ini dalam fakta politik ya. Iya. Bukan berarti membenarkan ya. Betul. Masyarakat permisif dengan itu gitu. Tapi kan juga sebenarnya kan karena ini adalah ya katanya kan demokrasi, artinya kan ada pemilihan kan. Mungkin yang di daerah juga kan dia ngeliat bapaknya, dia tidak tahu kandidat yang lain, ya udah akhirnya dicoblos juga anaknya misalkan gitu. Ya sah juga dong artinya. Apalagi kalau tadi basisnya tadi lu happy sama kinerja bapaknya. Exactly. Kecuali nggak happy baru pilih yang lain. Betul, lu akan koreksi di pemilu berikutnya. Makanya kadang-kadang gue di politik itu mempertanyakan teori milenial Gen Z itu. Karena gini, contohnya ya, emak gue itu sukanya Widiawati, gue itu suka Luna Maya. Iya kan? Udah beda ini gitu. Kalau di entertainment. Tapi kalau politik, bapaknya Golkar, anaknya Golkar, cucunya Golkar juga, atau PDI atau kayak gitu juga. Gua Mari pernah lihat ekstrapolasi gitu data juga. ya dari pemilu tahun 55 ke pemilu sekarang setelah era reformasi. 3 generasi tuh. Lu tahu nggak apa? Yang dulu milih PNI ternyata sekarang dalam 2 kali 3 kali pemilu itu daerah kemenangan PDI. PDI. Yang dulu Partai NU
itu ternyata daerah kemenangannya PKB. Kalau Masyumi kemenangannya PKS atau PAN. Ya jadi karena kan memang itu sejarahnya memang masih relate. Betul. Udah kayak tradisi ya. Exactly. Jadi kadang-kadang gitu, diajarinnya ini gitu. Nah itu menarik nih Mbak Merin ngomong barusan. Gua nggak setuju di Indonesia ada partai yang ngaku punya ideologi, gua nggak setuju. Karena memang yang membedakan, kalau ekonomi misalnya di Amerika Demokrat menang itu pasti tax tinggi, terus social security gede budgetnya. Kalau Republikan yang menang taxnya potong, cut tax gitu ya, social security jadi dikasih swasta gitu. Itu jelas ada pro life, pro choice di Amerika. Nah itu ada ideologi. Tapi kalau di Indonesia tadi tradisi ada. Dia nggak punya ideologi tapi tradisi. Misalnya dari zaman Orde Lama. Kalau negara itu butuh teknokrat itu maksudnya orang-orang saintifik yang ngerti ilmu pengetahuan, ngerti ekonomi, tapi juga menjalankan birokrasi gitu ya, yang tipikal teknokrat gitu. Bu Sri Mulyani lah, kayak dia kuliah ekonomi yang tinggi, tapi juga jadi menteri, jadi pejabat. Iya, jadi pejabat. Jadi orang terpelajar yang jadi pejabat, ya itu sumbernya cuma 2 partai dari zaman Orde Lama itu, Masyumi sama PSI. Cuma 2 itu. Nah, kalau sekarang teknokrat tuh banyak kumpul. PSI lama ya? PSI lama. Bukan PSI yang ya, Sultan Syahrir. Nah, Orde Baru masuklah di era Golkar, banyak di Golkar gitu. Sampai hari ini itu banyaknya di Golkar misalnya kalau mau cari teknokrat. Kalau mau cari aktivis banyaknya di PDI, PKS gitu kan, kayak gitu. Tradisi itu ada. Kalau misalkan ini ahli boleh bilangnya ahli agama nggak sih? Ahli agama, aktivis. Itu maksudnya itu gua kategorikan sebagai santri. Maksudnya santri pasti di PKB. Atau Partai Artis Nasional. Nah, orang PAN. Bener kan? Iya. Tapi bergeser di antara santri dengan PAN. Nah, itu yang Budi bilang tuh. Kekurangannya belum tadi. Nah, kekurangannya pertama Pak Prabowo pasti akan tetap dikaitkan dengan kejadian yang lalu, kejadian masa lalu. Karena begini, gua nggak mau ngebahas itu beneran terjadi atau enggak, toh udah diputuskan, udah selesai untuk beberapa hal gitu ya. Dan memang ada hal-hal yang belum selesai, yang dianggap belum selesai gitu ya. Itu kita lepaskan dulu kontroversinya karena muncul terus sepanjang pemilu. Setiap 5 tahunan isu itu selalu muncul kan. Nah, gue mau bilang begini, semakin lama orang di politik, jasanya makin banyak, tapi musuhnya juga makin banyak. Nah itu poinnya itu. Karena yang paling lama di politik di antara semuanya itu Pak Prabowo loh. Maksudnya dia ada di pusaran kekuasaan di masa Orde Baru, terus di Golkar dulu masuk. Jadi udah berapa generasi presiden ada terus. Iya betul. Nah jadi orang kayak Pak Prabowo itu adalah memang pengalaman penting dalam politik. Politik is a game for experience gitu. Tapi di sisi yang lain, makin panjang jalan politik, musuh juga makin banyak. Orang juga makin punya catatan-catatan gitu. Nah, itu yang kedua. Itu yang mesti dijawab oleh Pak Prabowo nanti gitu. Nah, yang kedua tentunya tadi isu soal MK tadi yang juga sempat disinggung oleh Mbak Luna. Gitu. Tapi kan itu dari survei data hanya 30% orang yang tahu. More or less beberapa survei kurang lebih begitulah. Tapi kan pertanyaannya dalam politik kan bukan karena kita menang itu bukan hanya karena kita hebat, tapi karena lawan kita tidak optimal kan. Apakah lawan akan optimal memainkan itu atau tidak? Kan pertanyaannya itu. Nah itu yang kedua, ada isu MK soal politik dinasti dan lain-lain yang mana ternyata di dalam survei tidak terlalu berpengaruh, tapi bukan berarti tidak harus memperhatikan itu dan tidak berhati-hati gitu. Nah yang ketiga menurut gua yang juga perlu menjadi perhatian dari Pak Prabowo adalah soal kesehatan beliau. Karena beliau adalah yang paling senior di antara semuanya, ya kan? Memang jadi harus. Jadi isu itu yang juga diangkat menjadi kekurangan betul, beliau. menjadi kekurangan. Dan saya sih nggak peduli ya melihat dalam artian sebagai seorang pemilih, nggak peduli apakah Pak Prabowo itu udah tua, dianggap pikun gitu. Saya nggak peduli soal itunya. Tapi
apakah kalau secara persepsi hal itu bisa dijawab, tapi dalam fakta apakah hal itu bisa dijawab? Karena kita berharap pemimpin kedepannya punya kekuatan fisik ya untuk menjalankan pekerjaan yang sangat berat gitu ya. Tapi dari hal itu, dari timnya Pak Prabowo ya kita saya melihat harus mengambil perhatian lebih untuk hal ini. Misalnya ya apalagi sekarang ya, banyak di tempat di berbagai dunia udah menemukan suplemen untuk penguatan gitu kan dan lain-lain. Udah banyak gitu treatment dan ini udah banyak treatmentnya. Pasti udah stem cell lah Vio lah ya. Pasti lah udah sekali cus gitu. Ya kan, apakah teknologi hari ini bisa dimanfaatkan? Nah, di situ titik kritikalnya gitu. Gimana kalau kandidat yang ketiga? Kandidat ketiga, kelebihan dan kekurangan. Kandidat ketiga lagi-lagi secara latar belakang Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu saling melengkapi. Satu mewakili kelompok nasionalis, Pak Mahfud dianggap karena santri Nahdlatul Ulama, santri NU, tradisi NU hijaunya dan dekat sama Gus Dur, orang yang dikader langsung oleh ketegasannya, betul itu paham terhadap hukum, betul. Yang satu kepala daerah, satu orang yang pernah duduk jadi menteri, anggota DPR, pernah jadi ketua MK Mahkamah juga. Konstitusi. Iya. Jadi secara latar belakang mereka lengkap lah ya. Lengkap, meskipun secara keilmuan dua-duanya orang hukum ya. Iya. Dua-duanya lulusan hukum, meskipun Mas Ganjar belajar politik, yang Pak Mahfud yang kemudian sampai guru besar. Pak Mahfud jadi juga belajar politik. Pelaku politik. Belajar politik juga. Iya, oke. Berarti kan Jadi satu. latar belakang saling melengkapi. Jadi kayak semangka, hijau dan merah. Gitu. Yang kedua, Mas Ganjar dan Pak Mahfud sekarang mendapatkan wave baru simpati karena ada narasi tadi pengkhianatan, ya ada narasi ditinggalkan. Misalnya kan sekarang karena Pak Jokowi kan misalnya kader PD Perjuangan, Mas Gibran kader PD Perjuangan. Normalnya kan harusnya sebagai kader PD Perjuangan Pak Jokowi harusnya mendukung Mas Ganjar. Tapi kan situasi politik berubah. Kemudian muncullah narasi, ada yang nangis, ada yang sedih, gitu-gitu macam-macam. Jadi aduh kayaknya kok aku ditinggalkan, kok kayaknya ini terutama untuk loyalis dari PDIP sendiri. Betul. Kan Jadi bergejolak itu di betul dalam. dan seperti sinetron bahwa orang yang dizalimi, orang yang harus dibela, korbankan itu kemudian mendapatkan simpati. Simpati ya kalau dalam politik ya tentu saja voter semua elektoral. Dan yang ketiga, Mas Ganjar itu didukung partai PD Perjuangan, salah satu yang partai paling kuat dan sekarang surveinya paling tinggi sekarang, dan pernah punya pengalaman 2 kali dalam pemilu terakhir menang pemilu legislatif dan menang pemilu presiden. Jadi punya Mas Ganjar didukung mesin politik yang sampai saat ini secara statistik dan rekam jejak dalam 2 kali pemilu terakhir punya keunggulan. Lo jelasin dulu dong soal dana bansos berapa dan menteri yang akan mendistribusikan bansos gitu. Oh ini ada faktor lain ya. Misalnya tadi salah satu keunggulan Pak Prabowo dan Mas Gibran kan didukung Pak Jokowi. Nah Pak Jokowi ini kan presiden. Sorry, aku klarifikasi. Sudah pasti Pak Jokowi mendukung. Enggak, ini dia persepsikan didukung oleh Pak Jokowi. Karena nanti yang nonton nanti tidak ada pengumuman. Pak Prabowo dan Mas Gibran dipersepsikan didukung oleh Pak Jokowi karena ada putranya, karena memiliki simbol yang sangat identik dengan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi dianggap katanya memiliki kekuatan finansial berupa anggaran gitu misalnya ya. Ada bantuan sosial, bantuan langsung tunai tahun ini 476 triliun kalau nggak salah, tahun depan 546 triliun, makin naik. Bantuan sosial, BLT, cash transfer untuk orang miskin, kayak misalnya kita ada bantuan El Nino nih bulan November Desember untuk 18,8 juta kepala keluarga, satu bulannya 18,7. Ya, satu bulannya 200.000 rupiah. Jadi kalau November Desember 400.000 rupiah satu keluarga dapat. Turun. Sudah mulai jalan. Itu dianggap bisa turut membantu memuluskan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Faktanya kan nggak semudah itu kita mengkonversinya. Bahwa ternyata kalau misalnya kita bicara kemarin ada bilang potensi kecurangan, netralitas aparat harus diuji lagi, harus dilihat lagi. Loh, kan salah satu kandidatnya Pak Mahfud, Menko Polhukam. Aparat
menteri koordinator bidang politik, hukum, keamanan yang bisa mengkoordinasikan secara tugas itu ya aparat negara, Kementerian Dalam Negeri, ASN, polisi, tentara, aparat intelijen, semua di bawah koordinasi Pak Mahfud. Jadi artinya kalau dianggap ada potensi kecurangan ya Pak Mahfud punya engine brake, punya rem darurat untuk bisa mencegah itu dari dalam. PDI Perjuangan, maksudnya Budi, salah satunya singkatnya adalah PDI Perjuangan adalah partai yang menduduki pos yang penting sekali. Yang penting ya, karena Menteri Sosial yang memegang anggaran bansos itu PDI. Betul. Yang 570 triliun itu yang akan distribusiin itu ya menteri dari PDI. Betul sekali. Itu yang kedua. Jadi kalau tadi satu soal kecurangan, satu soal bansos dianggap akan dikonversi otomatis. Kalau dikasih bansos oleh Pak Jokowi akan milih Pak Prabowo. Enggak dong. Kan menterinya Bu Risma, Menteri Sosial. Di mana leading sektornya itu. Gitu. Jadi 3 faktornya menurut gua itu yang membuat Mas Ganjar, Pak Mahfud juga kuat. Kalau kekurangannya satu, menurut gua narasi akan kebingungan. Karena ini partai penguasa 2 kali. Yang ketiga, di pemilu yang ketiga dia nggak bisa main isu keberlanjutan karena jaraknya sama Pak Jokowi udah mulai udah renggang ya. Renggang gitu. Jadi kalau kita bicara soal teori gerakan politik itu selalu ada syaratnya 3. Pertama itu ada pemimpinnya, kedua ada statement of truth atau nilai atau ideologi. Ideologi ini dalam arti apa yang mereka anggap benar gitu. Yang ketiga ada massa. Nah di pasangan ini yang ketiga ini agak sulit di statement of truth tadi, apa yang mereka anggap sebagai sebuah kebenaran. Karena apa? Kalau ngomong keberlanjutan mereka sudah berjarak dengan Pak Jokowi. Kalau mau ngomong perubahan, mereka jadi Pak Anies gitu misalnya. Jadi mereka mengalami disorientasi dan kegambangan untuk mencari narasi apa yang hendak disampaikan kepada voters gitu. Ini kekurangan pertama dari ya kemarin kan sempat rame Pak Mahfud mengkritisi penegakan hukum di Indonesia. Padahal Menko Polhukamnya beliau gitu kan, yang mana itu wewenang dan otoritasnya di situ. Gitu. Sama kayak kemarin Bu Mega bilang bahwa ini ada potensi kecurangan, kita harus hati-hati. Loh, ya kan Menko Polhukamnya Pak Mahfud, calon wakil presiden. Harusnya bisa ditegakkan oleh dia. Iya, dia harusnya jadi orang yang paling depan menegakkan netralitas tadi. Jadi kayak bumerang juga ya sebenarnya ya. Wah. Nah, yang kedua, wah gila. Oke, sorry. Yang kedua itu narasi petugas partai. Jadi ini menjadi hal Pak Ganjar yang belum bisa sentimennya dan resistensinya agak tinggi di publik gitu. Jadi belum bisa dianggap menjadi sosok yang independen setelah menjadi presiden. Betul. Lah ya. Nah, ini yang menjadi isu penting juga, menjadi tantangan buat partainya buat partainya gitu. Itu yang kemarin-kemarin kan juga waktu diumumkannya Pak Mahfud, Bu Mega ngomongnya begini, PDI Perjuangan memilih Mahfud MD menjadi calon wakil presidennya Ganjar, bukan koalisinya tapi PDI Perjuangan. Gitu. Itu koalisi terdiri dari banyak partai. Iya gitu. Iya. Jadi kesannya itu kayak hanya power dari satu orang. Ya, petugas partai dan kesannya. Ada narasi asal bukan merah itu kan. Ya kan. Kekurangannya satu lagi adalah agak setelah berpasangan menurut gua agak sulit mencari harmonisasi antara Pak Mahfud dan Pak Ganjar. Jadi ada 2 matahari. Masa sih? Iya, karena alfa dua-duanya. Alfa dua-duanya kelihatan nggak kadang-kadang nih ngelihat di kamera ya. Ini perlu menjadi perhatian tim nih. Yang mana yang jadi perhatian Pak Ganjar, yang mana jadi perhatiannya Pak Mahfud. Dua-duanya minta perhatian. Iya, kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Gimana maksudnya? Kadang-kadang yang satu terlalu dominan, yang lain jadi tidak dominan gitu. Jadi pembagian antara keduanya itu belum kelihatan. Belum pas lah ya. Belum pas. Nah, ini juga kekurangan yang sampai ini kan kita yang bicara yang hingga sampai saat ini gitu. Ya harus diadres lah tim komunikasinya. Makanya itulah tugas konsultan ya. Seperti kalian inilah ya. Mbak Luna, Mbak Mary diajari ini loh caranya. Industri politik tadi itu fungsinya di situ. Supaya likable gimana gitu kan. Untuk mengidentifikasi semuanya itu. Terima kasih loh. Ini teman setia pasti banyak pencerahan ya. Ya, intinya sebenarnya episode kali ini tuh mungkin memang agak sedikit sensitif dan tajam ya. Tapi sebenarnya mungkin lebih
Aku rasa sebenarnya kita cuma pengen memberikan perspektif yang berbeda aja dalam mungkin nanti memilih siapa. Pasti kan ada kekurangan dan kelebihannya. Nanti ujung-ujungnya juga mungkin dari pelaku politik dan konsultan yang akan ngebus narasi-narasi yang tepat supaya voter tuh tergerak untuk memilih siapa sih. Tapi boleh nggak gua nambahin dikit? Kadang-kadang ini kalau kita lihat itu nggak akan ada yang ideal. Oke, itu poin menarik. That was my question. Nggak akan ada yang ideal pasangan ini semuanya. Pasti ada kurangnya, ada lebihnya, dan kita diajak belajar untuk melihat pemimpin kita ini sebagai manusia yang ada kurang dan lebihnya, tidak perfect, tidak sempurna gitu. Nah, tapi yang harus kita belajar agar kita bisa naik satu langkah sebagai sebuah negara gitu ya, sebagai seorang anak bangsa gitu. Yang harus kita naik satu langkah adalah memilih sesuai dengan kebutuhan. Ketika apa sih yang dibutuhin Indonesia betul. Gitu ya. 2045 dan sekarang bonus demografi, cita-cita 100 tahun Indonesia itu kita jadi negara maju. Dan Pak Jokowi kan tagline-nya Indonesia negara maju gitu misalnya. 45 negara emas lah ya, Indonesia emas. Indonesia emas. Yang kita butuhkan menuju ke situ apa? Menjadi negara yang bisa income per kapitanya 3 kali lebih besar dari hari ini. Kalau saya punya penghasilan 5 juta hari ini, di 2045 itu harusnya minimal penghasilan orang paling rendah tuh 5 juta, rata-rata 5 juta, bisa harusnya 15. Jadi 15 juta. Naik 3 kali. Nah, orang yang bisa melakukan inilah yang harus dicari. Pemimpin yang ini tugas kita untuk mencari. Jangan kita berpikir lagi calon pemimpin ini yang harus meyakinkan kita, enggak. Tapi kita yang harus menemukan dia gitu. Betul. Dan ya mungkin pemimpin itu harus meyakinkan dengan gagasan dan juga apa ya, ideologi sih penting sih. Menurut aku Indonesia agak kurang dengan ideologi dan tujuan kali mau dibawa kemana negaranya. Mungkin siapapun yang udah kepilih nanti ya harus suportif juga kali supaya si pemimpin ini bisa bekerja dengan baik untuk memajukan ya kita semua juga. Kan yang diuntungkan kita semua. Kalau rugi ya rugi semua. Tapi susah. Mbak Merin yakin nggak 3-3-nya nanti gabung? Yakin. Jadi artinya belajar dari pemilu-pemilu kemarin. Ujung-ujungnya kerja bareng lah ya. Collab lah kalau bahasa content creator collab lah. Kan buat udah kita era semua, kolaborasi. buat kita semua penonton TS Talks, politik itu cuma sampai leher aja, jangan sampai hati. Iya, benar. Dan pakai ini juga ya. Jangan sampai memecahkan. Jangan sampai setelah lihat ini terus komen-komennya ada yang pro dan kontra terus menyerang kita. Kalau kita kan sebenarnya lebih pengen menyediakan bersama. Iya, kita menyediakan aja ada episode hari ini supaya kita bisa dengar semuanya apa sih gitu. Dan terutama mungkin new voters ya. Voters baru ini yang bisa dibilang newbie untuk memilih calon presiden pertama kali. Jadi biar ada perspektif yang berbeda, biar mulai berpikir bagaimana sih memilih pemimpin gitu. Ya, mudah-mudahan satu putaran ya. Gua enggak. Kalau mungkin enggak? Mungkin. Tapi karena kita nggak mau. Pak di 2009 Pak SBY bisa menang satu putaran meskipun calonnya 3. Iya. Iya karena tinggi jadi banget. bisa aja udah ya. lewat dari itunya kan. Ya udahlah biar cepet aja beres tahu siapa gitu kan kita. Tapi buat aku juga pengen cepet. Buat kami yang ada di industri. Aku pengen cepet aja selesai udah. Aduh pusing dengerin tiap hari orang berantem. Ini berantem. Iya pusing. Belum lagi kalau di berantemnya politik sama berantemnya buzzer antara ini dan itu. Oh enggak lah, berantem dunia entertainment lebih parah gua baca. Berantemnya artis kayaknya lebih tapi sama aja. Tapi enggak memecahkan keluarga loh. Masa? Politik enggak kalau politik memecahkan, kalau gosip artis mah nggak memecahkan. Kalau gosip justru melekatkan. Tahu nggak sih ini nonton bareng ya ibu-ibu ya. Seru. Tapi satu yang saya yakin adalah imun kita sebagai bangsa tuh udah makin kuat untuk hal kayak gini. Nggak gampang lah. Nggak gampang karena banyak setelah tahun perang dingin gitu ya tahun 90 banyak negara-negara yang bubar. Yugoslavia, Uni Soviet gitu. Toh kita juga sampai hari ini masih utuh kan? Karena apa? Tahu nggak karena apa? Karena kita itu bangsa yang sangat terlatih untuk berkompromi. Kita mayoritas Islam tapi negaranya nation state Pancasila gitu. Kompromi. Kita mayoritas Jawa tapi bahasa nasionalnya bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, dan bayangkan loh, nggak banyak
negara di dunia yang punya bahasa sendiri loh. Nation state yang bisa bikin bahasa sendiri itu Indonesia mungkin salah satunya. Kalau ada orang yang bikin bahasa Indonesia jadi bahasa nasional itu layak dapat Nobel perdamaian itu. Iya, benar-benar. Iya kan? Oke, Gitu, hidup kira-kira. Indonesia pokoknya. Semuanya Indonesia tahun 45 harus emas. Salah satunya kalau udah di era politik gini, siapapun pendukungnya, kalau nggak kepilih ya udah legowo, support yang menang. Intinya Saling siapapun yang bersama. menang anak bangsa. Iya betul. Dan juga salah satu yang perlu supaya Indonesia emas itu adalah support local brand, local content, supaya muternya di sini-sini aja. Benar. Gitu, benar nggak? Setuju. Ini panjang juga disclaimernya ya. Dan jangan lupa. Tadi udah suruh say thank you loh. Dan jangan lupa jangan ribut, tapi harus pergi ke bilik suara. Betul, jangan lupa memilih. Kita boleh nih nggak ribut, kita boleh nih nggak rame-rame politik, oke lah. Tapi kita jangan lupa milih. Karena pemilunya 14 Februari. Hari Valentine ya. Oke, thank you Hari banget Lope. nih Budi sama Ari udah datang ke TS. Mudah-mudahan anak muda yang tadinya nggak mau milih terus atau yang nyubi-nyubi ini bisa tergerak untuk menggunakan hak suara karena itu benar-benar menentukan masa depan Indonesia. Satu suara matters ya. Benar. Oke. Thank you so much. Ya, gitulah. Okay. Pokoknya thank I you. will be always watching and reading Total Politics. Okay. Thank you. Ya udah, Thank you banget so much, ya. Mas Tia. Sorry, ini nggak ada politik sama sekali.